Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Sahabat PHD, jumpa lagi bersama kami SHMH Channel. Apa kabar sahabat PHD hari ini? Semoga di masa pandemi ini sahabat semuanya senantiasa sehat dan sukses selalu dalam menjalankan aktivitas. Amin ya robbal alamin. Sebelumnya, kami juga menghaturkan terima kasih atas partisipasi sahabat PHD semua, dimanapun kalian berada, yang telah mendukung kami sampai hari ini. Semoga kami dan sahabat PHD semua terus bisa menyebarkan nilai kebermanfaatan melalui channel ini, memberikan inspirasi untuk negeri. Sahabat PHD yang berbahagia, berikut ini merupakan edisi lengkap yang mengupas tentang jenis-jenis pajak daerah dan retribusi daerah, provinsi maupun kabupaten kota yang dipungut oleh pemerintah daerah provinsi maupun kabupaten kota sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Sahabat PHD, pajak daerah merupakan pajak yang dipungut dan dikelola oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk pengembangan atau peningkatan ekonomi di daerah tersebut. Pajak daerah terdiri dari pajak provinsi dan pajak kabupaten kota. Adapun definisi dari pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Kemudian, pengertian pajak daerah di atas tertuang dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah.
Sahabat PHD yang berbahagia, berikut adalah jenis-jenis pajak daerah provinsi. Pertama, pajak kendaraan bermotor. Pajak kendaraan bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor. Kemudian, pajak bea balik nama kendaraan bermotor. Bea balik nama kendaraan bermotor adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha. Berikutnya adalah pajak bahan bakar kendaraan bermotor. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor adalah pajak atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor. Selanjutnya adalah pajak air permukaan. Pajak air permukaan adalah pajak atas pengambilan dan atau pemanfaatan air permukaan. Kemudian yang terakhir adalah pajak rokok. Pajak rokok adalah pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh pemerintah. Sahabat PHD yang berbahagia, berikut adalah jenis-jenis pajak daerah kabupaten kota. Antara lain, pajak hotel. Pajak hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Adapun yang termasuk dalam kategori hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan atau peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggerahan, rumah penginapan, dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10. Berikutnya adalah pajak restoran. Pajak restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Adapun yang dimaksud dengan restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan atau minuman dengan dipungut bayaran yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga atau catering. Selanjutnya adalah pajak hiburan. Pajak hiburan adalah pajak atas pelayanan hiburan. Yang termasuk dalam kategori hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran. Berikutnya adalah pajak reklame. Pajak reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Selanjutnya, pajak penerangan jalan. Pajak penerangan jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain. Berikutnya adalah pajak mineral bukan logam dan batuan. Pajak mineral bukan logam dan batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan. Selanjutnya, pajak parkir. Pajak parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor. Sahabat PHD, berikut adalah pajak air tanah. Pajak air tanah adalah pajak atas pengambilan dan atau pemanfaatan air tanah
yang termasuk dalam air tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah. Berikutnya adalah pajak sarang burung walet. Pajak sarang burung walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan atau pengusahaan sarang burung walet. Kemudian selanjutnya pajak bumi dan bangunan, perdesaan dan perkotaan. Berikut pajak bea perolehan hak atas tanah dan atau bangunan. Namun terkait dengan air tanah, dalam lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah disebutkan bahwa mengenai pengelolaan air tanah merupakan kewenangan pemerintah provinsi. Akan tetapi, pajak air tanah dimaksud masih dipungut oleh kabupaten kota sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah sepanjang belum dilakukan perubahan. Sahabat PHD yang berbahagia, khusus untuk daerah yang setingkat dengan daerah provinsi tetapi tidak terbagi dalam daerah kabupaten kota otonom, misalnya daerah khusus ibu kota Jakarta, jenis pajak yang dapat dipungut merupakan gabungan dari pajak untuk daerah provinsi dan pajak untuk daerah kabupaten kota, sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat 5 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Sahabat PHD, masyarakat awam pada umumnya mengira ketika membayar retribusi, mereka juga telah membayar pajak. Hal ini disebabkan masyarakat lebih sering bersinggungan dengan pembayaran retribusi daripada pajak, seperti retribusi pelayanan kesehatan, retribusi parkir, dan retribusi pengujian kendaraan bermotor. Perlu diketahui bahwa retribusi adalah pungutan yang dikenakan kepada masyarakat atau warga yang menggunakan fasilitas yang disediakan negara atau daerah. Adapun yang dimaksud dengan retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang, pribadi, atau badan. Retribusi dikelola langsung oleh Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda pada masing-masing pemerintah daerah, baik pemerintah daerah provinsi maupun pemerintah daerah kabupaten kota, sesuai dengan kewenangannya. Sahabat PHD, adapun jenis retribusi daerah dikelompokkan dalam 3 bagian, yaitu pertama, retribusi jasa umum, kemudian retribusi jasa usaha, dan selanjutnya adalah retribusi perizinan tertentu. Retribusi jasa umum. Jasa umum adalah
jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh pribadi atau badan, meliputi retribusi pelayanan kesehatan, retribusi pelayanan persampahan atau kebersihan, retribusi penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil, retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat, retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum, kemudian retribusi pelayanan pasar, retribusi pengujian kendaraan bermotor, retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran, retribusi penggantian biaya cetak peta, retribusi penyediaan dan atau penyedotan kakus, kemudian retribusi pengolahan limbah cair, retribusi pelayanan tera dan tera ulang, retribusi pelayanan pendidikan, dan terakhir retribusi pengendalian menara telekomunikasi. Sahabat PHD yang berbahagia, berikut adalah retribusi jasa usaha. Jasa usaha adalah jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial, karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta, meliputi retribusi pemakaian kekayaan daerah, retribusi pasar grosir dan atau pertokoan, retribusi tempat pelelangan, retribusi terminal, retribusi tempat khusus parkir, retribusi tempat penginapan atau pesanggerahan atau villa, kemudian retribusi rumah potong hewan, retribusi pelayanan kepelabuhanan, retribusi tempat rekreasi dan olahraga, retribusi penyeberangan di air, dan terakhir retribusi penjualan produksi usaha daerah. Sahabat PHD, selanjutnya adalah tentang retribusi perizinan tertentu. Perizinan tertentu adalah kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana-sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan, meliputi retribusi izin mendirikan bangunan atau IMB yang sekarang sudah diganti dengan persetujuan bangunan gedung atau PBG. Kemudian retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol. Kemudian retribusi izin gangguan, retribusi izin trayek, dan retribusi izin usaha perikanan. Sahabat PHD, retribusi daerah dapat dipotensialkan sebagai sumber pendapatan asli daerah atau PAD baik oleh pemerintah provinsi maupun kabupaten kota sesuai dengan kewenangan masing-masing. Sahabat PHD, baru-baru ini pemerintah Republik Indonesia telah menetapkan peraturan pemerintah nomor 10 tahun 2021 tentang pajak daerah dan retribusi daerah dalam rangka mendukung kemudahan berusaha dan layanan daerah. Dalam PP tersebut setidaknya mendukung penyederhanaan perizinan, kemudahan dalam hal berusaha dan layanan daerah. Sahabat PHD yang berbahagia, demikian kami sampaikan materi edisi lengkap yang mengupas tentang jenis-jenis pajak daerah dan retribusi daerah, baik provinsi maupun kabupaten kota, yang dipungut oleh pemerintah daerah provinsi maupun kabupaten kota,
sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Semoga sahabat PHD semuanya, baik yang berada di lingkup provinsi maupun kabupaten kota, bisa memahami dalam pembentukan perda tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Sahabat PHD, jangan pernah berhenti untuk belajar dan berbuat baik, karena hidup ini tak pernah berhenti memberikan pelajaran dan kebaikan. Jika ada kritik, saran, dan pertanyaan dari sahabat PHD semuanya, silahkan bisa melalui kolom komentar atau melalui email kami yang ada di deskripsi video ini. Follow juga medsos kami di bawah ini ya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.